menjelaskan tentang sosiologi pertanian era klasik pada akhir abad ke-19. Pada akhir 19, sosiologi sebagai disiplin ilmu pertanian, ilmu yang baru berkembang di Eropa. Tokoh-tokoh klasik seperti Emil Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx tidak secara khusus Emil Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx tidak secara khusus membahas tentang pertanian, tetapi dari teori mereka tentang struktur sosial, konflik kelas, dan modernisasi dan perubahan sosial sangat mempengaruhi kajian masyarakat, perdesaan, dan agraris. Maka dari itu munculnya perubahan sosial akibat revolusi industri dan urbanisasi yang mengubah struktur masyarakat dan desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trisha Putri. Saya di sini akan menjelaskan tentang era klasik pada awal abad ke-20, yaitu industrialisasi sosial pertanian. Di Amerika Serikat, sosiologi pertanian mulai berkembang berbagai bidang terdirinya pada awal abad ke-20. Pada tahun 1919, luka sosiologi atau sosiologi pedesaan mulai diakui sebagai disiplin akademik. Adapun fokus kajiannya yaitu kehidupan komunitas desa, kondisi sosial ekonomi pertanian, dan juga perubahan teknologi pertanian dan dampaknya pada struktur keluarga serta masyarakat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Putri Alfianisari. Di sini aku akan membahas tentang pasca Perang Dunia Kedua tahun 1945 sampai 1950-an. Pertama itu ada rekonstruksi dan modernisasi awal. Setelah perang, banyak negara fokus pada pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan. Pertanian menjadi sektor utama karena harus mendukung kebutuhan pangan yang meningkat. Di Amerika Serikat dan Eropa Barat, sosiologi pertanian mempelajari tentang perubahan struktur desa akibat mekanisme pertanian, seperti migrasi desa ke kota atau urbanisasi, karena banyak tenaga kerja meninggalkan pertanian. Sekian, hai sobat yang bersih sekolah, perkenalkan nama aku Fitri. Di sini saya akan membahas sedikit tentang materi, yaitu tentang era revolusi hijau tahun 1950-an sampai 1960. Sini sosiologi pertanian pada masa ini meneliti yang pertama itu dampak revolusi hijau terhadap struktur sosial pedesaan. Misalnya itu petani kaya makin sejahtera, petani kecil makin terpinggirkan. Yang kedua itu sebenarnya tradisi gotong royong karena bergeser upahan. Yang ketiga itu perubahan peran keluarga petani, terutama karena mekanisasi mengurangi tenaga kerja manusia. Sekian dari saya. Hai guys, aku Nirvana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi pertanian di era 1980-an hingga sekarang. Tahun 1980-an, banyak negara berkembang mengalami masalah akibat program revolusi hijau, ketimpangan, bahkan kerusakan lingkungan. Dan pada tahun 1990-an, isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, hingga kesadaran lingkungan meningkat karena dampak negatif resolusi hijau, pencemaran tanah, air, hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Dan pada tahun 2010 hingga sekarang, era digital dan krisis global pertanian tidak lepas dari isu global baru, digitalisasi, krisis iklim, pandemi, dan politik pangan. Jadi, kalau dulu sosiologi pertanian lebih fokus pada modernisasi dan pembangunan pedesaan, sekarang sudah meluas ke isu global, lingkungan, digitalisasi, keadilan pangan, dan gerakan sosial transisional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asya. Saya dari kelompok 3. Saya ingin membahas pesan penting dari perkembangan ilmu sosiologi pertanian dari era klasik hingga kontemporer. Oke, sosiologi pertanian berkembang dari era klasik yang menekankan struktur sosial pedesaan dan kepemilikan lahan ke era modern yang dipengaruhi revolusi hijau dengan fokus pada dampak, modernisasi, dan ketimpangan sosial. Hingga era kontemporer yang menyoroti isu global seperti keberlanjutan, ketahanan pangan, dan keadilan sosial. Pesan pentingnya, perubahan dalam pertanian selalu berkaitan erat dengan perubahan dalam masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.